Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila, Prodi Perbankan Syariah, NIM 21 20 386 120 6100. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai eksplorasi asumsi dalam penelitian uji normalitas, homogenitas, dan linearitas. Nah, yang pertama itu uji normalitas. Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel, apakah sebaran data tersebut distribusi normal atau tidak. Pada dasar pengembalian keputusan, jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka nilai residual distribusi normal. Jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka nilai residual berdistribusi tidak normal. Nah, sebelum kita ke langkah-langkah uji normalitas, kita siapkan data terlebih dahulu. Kita pilih variabel view, lalu kita masukkan bagian awal kolom name itu Y, desimal 0, baris kedua itu X1, desimal 0, yang baris ketiga X2. Nah, setelah itu kita pindahkan ke desimal view. Nah, setelah itu kita masukkan data yang telah di input. Setelah itu kita simpan. Nah, lalu kita pilih analis, lalu pilih desimal mesin, lalu pilih explore, lalu Y-nya kita masukkan ke content list, lalu X1 nya ke list, X2 nya juga, lalu pilih continue, lalu centang, lalu pilih continue, lalu oke. Nah, inilah dia hasil dari uji normalitas. Nah, yang kedua itu uji homogenitas. Uji homogenitas adalah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui sama tidaknya variabel distribusi atau lebih. Nah, dasar pengambilan keputusan, jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka distribusi data homogen. Tetapi jika nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05, maka distribusi data tidak homogen. Nah, kita masukkan data, lalu pilih analis, lalu pilih continue, lalu pilih only one, lalu Y-nya kita masukkan ke dependent list, X1 nya kita masukkan ke vektor, lalu pilih continue, lalu centang, lalu pilih lagi continue, lalu oke. Nah, inilah hasil dari uji homogenitas. Nah, selanjutnya itu uji linearitas. Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel atau lebih yang diuji mempunyai hubungan yang linear atau tidak secara signifikan.
Uji ini biasanya digunakan sebagai persyaratan dalam andisi kolerasi atau regresi linear. Nah, dasar pengambilan keputusan, jika nilai signifikan deviation from linearity lebih besar dari 0,05, maka terdapat hubungan yang linear antara variabel bebas dengan variabel terikat. Tetapi, jika nilai signifikan deviation from linear lebih kecil dari 0,05, maka tidak terdapat hubungan yang linear antara variabel bebas dan terikat. Nah, selanjutnya kita masuk ke langkah-langkah uji linearitas. Yang pertama itu variabel Q, lalu kita masukkannya, lalu kita masukkan datanya yang telah diolah. Nah, setelah kita pilih, kita masukkan datanya, kita pilih analis, lalu pilih continue, lalu pilih Y-nya kita masukkan ke dependent list, X1 nya kita masukkan independent list, dan X2 nya juga, lalu pilih action, lalu kita checklist, lalu pilih continue, lalu nah, inilah hasil dari uji linearitas. Nah, saya akan menjelaskan analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda merupakan salah satu alat dalam statistika yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan variabel tidak bebas. Tujuan dari analisis berganda adalah untuk mengetahui signifikan pengaruh variabel prediktor terhadap variabel dependen sehingga dapat membuat prediksi yang tepat. Selanjutnya kita masuk ke langkah-langkahnya, kita pilih ANOVA view, variabel view, lalu kita masukkan data yang telah diolah, lalu kita pilih analis, lalu pilih regression, lalu pilih, nah, lalu kita masukkan Y-nya ke dependent, Y-nya kita masukkan ke X1 dan X2 nya kita masukkan ke dependent list, lalu Y-nya kita masukkan ke dependent, lalu kita klik enter, lalu klik continue, lalu kita checklist, lalu kita pilih continue, lalu oke. Nah, setelah itu akan muncul hasil dari, nah, inilah hasil dari uji regresi linear berganda. Kedua itu analisis regresi logistik. Analisis regresi logistik sama halnya dengan variabel respons berupa biner. Yang dimaksud variabel biner di sini adalah variabel Brownian parameter.
logit yang melibatkan satu variabel bebas yang disebut dengan regresi logit sederhana. Model yang melibatkan lebih dari satu variabel bebas disebut dengan regresi logit berganda. Nah, selanjutnya itu langkah-langkahnya, yaitu kita pilih ke view, kita masukkan data yang telah terpilih, lalu pilih analis, lalu pilih regression, lalu pilih linear logistik, lalu y-nya kita masukkan di dependent, x1 dan x2 nya kita masukkan ke dependent list. Nah, lalu pilih continue, lalu kita cantumkan seperti yang digambar, lalu setelah itu kita pilih lagi continue, lalu oke. Nah, setelah itu muncullah hasil dari uji regresi logistik. Nah, inilah hasil dari uji regresi logistik.